melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah berbicara, Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada puncak-puncak gunung. Namun ketika Xiaoyan melihat lebih dekat, dia merasa bahwa beberapa puncak ini tampak terlalu teratur. Itu lebih seperti sesuatu yang ditanam oleh seseorang daripada kuburan. Setelah merenung sebentar, Xiaoyan terus menggerakkan tubuhnya lalu menyapu ke arah gunung selanjutnya. Dan seperti yang diharapkan Xiaoyan, bahwa nektar ini sama dengan buah spiritual yang dia dapatkan di dunia sensi, yang mana efeknya akan secara bertahap berkurang ketika semakin banyak dia menelannya. Tentu saja bahkan jika efeknya akan melemah, nilai maksimum masih akan menjamin. Artinya tidak akan ada masalah dalam meningkatkan kekuatannya. Jika itu hanya penyerapan gila untuk meningkatkan kekuatan, semakin banyak tertelan semakin lemah efeknya. Tentu saja jika dikonsumsi bersamaan dengan pertempuran, maka efek penyerapannya secara alami akan jauh lebih baik. Jika semuanya berjalan dengan lancar, kekuatan Xiaoyan dapat meroket berkat ribuan puncak gunung ini, dengan syarat bahwa dia bisa menyerap nektar para dewa ini sebanyak mungkin. Namun ini hanya imajinasinya. Teknik kultivasi bukanlah hal yang sederhana. Bahkan jika ada begitu banyak sumber daya di depan Xiaoyan, masih ada batasan tentang seberapa banyak sumber daya yang bisa dia serap. Oleh karena itu, setelah mencapai batas, maka kultivasi paksa hanya akan menjadi kontraproduktif. Kultivasi paksa Xiaoyan sebelumnya juga menyebabkan dia memiliki beberapa efek samping. Untungnya Ratu Chen Xianyuan memberitahunya tepat waktu. Jika dia terus berlatih dengan cara itu akan berbahaya bagi masa depannya. Di bawah kondisi fondasi yang tidak stabil, bahkan jika bintang-bintang di meridiannya ditingkatkan, dan ketika dia mencapai puncak Dewa Bintang 9, karena mereka dipromosikan secara paksa, kemungkinan untuk menerobos keabadian kaisar akan sangat berkurang. Oleh karena itu, kultivasi masih tidak bisa dilakukan dengan cara tergesa-gesa dan perlu ditingkatkan secara bertahap untuk melangkah lebih jauh. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin banyak perhatian terhadap detail yang diperlukan. Ini karena setiap inci perbedaan memiliki dampak besar pada kultivasinya di masa depan. Pada saat ini setelah Xiaoyan mengumpulkan 3 nektar berturut-turut, tanpa kecuali berbagai eksistensi kuno yang kuat akan muncul di puncak gunung. Namun tingkat level mereka masih berada dalam jangkauan yang bisa dibantai oleh Xiaoyan. Kemudian setelah Xiaoyan memasukkan nektar ke-7 ke dalam cincin penyimpanannya, gunung itu tiba-tiba runtuh. Xiaoyan bergerak mundur ke belakang dan matanya tiba-tiba menyipit. Dia memfokuskan matanya ke asap yang terbentuk karena runtuhnya gunung itu. Ketika dia mengambil nektar ke-7, sepertinya dia akhirnya bertemu musuh yang tangguh. Setelah asap dan debu menghilang, terlihat sesosok memegang sepasang pedang ganda di tangannya. Tubuh bagian atas sosok itu telanjang, dan ada banyak bekas pedang yang terukir di tubuhnya. Selain itu, noda darah dapat terlihat dengan jelas pada pedang gandanya. Orang ini membuka mulutnya hanya untuk mengatakan banyak kata aneh. Apapun yang dia katakan, Xiaoyan tidak mengerti sama sekali. Namun dari nadanya dapat dinilai bahwa sosok itu mungkin berkata kasar kepada Xiaoyan. Sambil berbicara, sosok itu perlahan melangkah maju. Jika diperhatikan dengan seksama, dia meninggalkan jejak darah ketika dia melangkah. Saat berikutnya, bayangan darah melintas, dan tiba-tiba saja sosok itu menghilang dari tempatnya, lalu menyapu ke arah Xiaoyan. Dalam prosesnya, pedang ganda di tangannya menebas ke arah Xiaoyan dengan serangan silang. Tebasan api guntur, teriak Xiaoyan. Xiaoyan sudah tahu bahwa sosok ini akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Jadi dia segera mengangkat penguasa Swan yang dipenuhi dengan api guntur. Dan dengan cara ini seluruh penguasa Swan menjadi panas tak tertahankan. Ketika penguasa Swan Xiaoyan menabrak cahaya pedang silang, gelombang api yang bercampur dengan guntur melonjak ke langit. Lautan api yang menyembur keluar juga menyapu ke arah sosok yang memegang pedang ganda itu. Dalam sekejap, mata sosoknya sudah ditenggelamkan oleh api guntur Xiaoyan. Namun pada saat berikutnya, 2 cahaya pedang berwarna darah muncul dari nyala api, dan itu melesat lurus ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan juga selalu siap. Dia mengayunkan beberapa tebasan penguasa Swan berturut-turut, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Setelah lautan api Xiaoyan menghilang,
Sosok itu terungkap lagi dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Namun sosok itu tidak menganggapnya serius dan dia langsung menyerang Xiaoyan lagi. Serangannya adalah tebasan dari pedang gandanya. Cahaya pedang bersiul dan kekuatan dahsyat itu mengembun menjadi 4 serigala berwarna darah di udara. Kemudian serigala itu menyerang Xiaoyan dengan taring dan cakarnya. Pupil Xiaoyan menyusut saat melihat pemandangan ini. Sepertinya kali ini aku membangunkan lawan yang cukup merepotkan. Ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Dibandingkan dengan makhluk kuno sebelumnya, orang ini benar-benar tahu cara bertarung. Dan tidak ada tanda-tanda menghilang setelah satu serangan. 4 serigala berwarna darah sangat cepat. Mereka menukik ke arah Xiaoyan di antara tanah dan udara. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Dewa Bintang 7 tidak akan menjadi lawannya. Tentu saja ini tidak berarti bagi Xiaoyan yang bukan Dewa Bintang 7 biasa. Sungguh menarik, ucap Xiaoyan dengan ringan. Faktanya sampai sekarang dalam semua pertempuran yang dihadapi, Xiaoyan tidak menggunakan api iblis untuk meningkatkan fondasi doji-nya. Dan bahkan sampai sekarang dia tidak berniat menggunakan kekuatan api iblis. Pada tahap akhir dari Dewa Bintang 7, dia memiliki 62 juta fondasi doji. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin, maka Xiaoyan harus bertarung dengan kekuatan sejatinya sendiri. Semakin kuat lawannya, semakin besar konsumsi sumber doji yang digunakan Xiaoyan dan semakin baik efek kultivasinya. Kultivasi adalah untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat, dan kekuatan yang lebih kuat adalah untuk menghadapi pertempuran yang lebih kuat. Jadi jika Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus terus berjuang untuk menerobos batasannya sendiri. Pada saat ini, Xiaoyan mengulurkan tinju ke depannya, dan guntur hitam langsung melintas di atas tinjunya. Kemudian di bagian depan tinju Xiaoyan, sebuah retakan spasial muncul di antara kilatan petir. Pada saat berikutnya, naga guntur besar langsung menonjol keluar dari celah tersebut. Kepala naga guntur itu adalah yang pertama bertabrakan dengan 4 serigala darah. 4 serigala darah segera menggigit naga guntur dengan ganas. Dan di sisi lain naga guntur juga mengayunkan ekornya untuk menyapu serigala darah. Sementara itu, sosok yang memegang pedang ganda kembali mengayunkan kedua tangannya dan menebaskan cahaya pedang ke arah naga guntur Xiaoyan. Kilatan cahaya pedang menyapu dengan sangat cepat. Bahkan naga guntur yang terkena serangan ini langsung meledak dengan keras. Namun kekuatan ledakan itu juga langsung meledakkan 4 serigala berwarna darah menjadi abu. Dan gelombang kejut yang sangat kuat segera mengguncang sosok yang memegang pedang ganda. Di sisi lain, Xiaoyan sudah menyiapkan metode berikutnya. Begitu dia menginjak telapak kakinya, lautan api meledak dari tubuhnya dalam sekejap. Gelombang itu menyebar ke sekeliling dan menyelimuti dirinya serta sosok yang memegang pedang ganda. "Domain Dewa Api!" teriak Xiaoyan dengan suara dalam. Sosok yang memegang pedang ganda itu tidak mengabaikan metode Xiaoyan. Dia mengangkat kedua pedangnya dan cahaya pedang langsung membumbung ke udara. Setelah itu dia menebaskan pedang itu ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan serangan pria itu cukup mengesankan. Xiaoyan tidak berani gegabah. Dia mengangkat penguasa Xuan dengan kedua tangannya dan memusatkan kekuatan api yang dibentuk oleh domain api. Setelah itu tebasan api guntur yang sangat mengerikan akhirnya terbanting ke depan. Dan kedua serangan dari kedua belah pihak pecah di tengah-tengah. Namun sebelum serangan ini berakhir, sosok yang memegang pedang ganda itu tidak berniat berhenti. Dan kecepatan ayunannya bahkan lebih cepat. Dalam menghadapi serangan susulan dari pria itu, tebasan kedua Xiaoyan juga tersapu. Kekuatan yang sangat kuat dari keduanya bertabrakan dengan liar, dan gelombang energi yang sangat kuat menyapu ke sekitarnya. Di seluruh medan pertempuran saat ini, sudah dipenuhi oleh cahaya pedang dan nyala api guntur. Lautan api Xiaoyan juga sangat mendominasi, jadi tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keuntungan. Sampai tebasan ketiga, Xiaoyan terbanting lagi. Lautan api guntur Xiaoyan berada di atas angin. Ombak api guntur menyapu dengan panik. Dan cahaya pedang dari sosok itu juga naik dari 100 kaki menjadi 1000 kaki. Namun meski begitu, kekuatan api Xiaoyan tampak lebih mendominasi untuk saat ini. Tebasan ketiga Xiaoyan benar-benar membawa seluruh lautan api yang dibentuk oleh domain api. Dalam sekejap, sosok yang membawa pedang ganda diselimuti oleh lautan api Xiaoyan. Dan intensitas dari lautan api tercurahkan sepenuhnya ke arah sosok itu. Seluruh lautan api menjadi sangat indah pada saat ini, dan sosok itu sudah tenggelam ke dalamnya. Seluruh lautan api membentuk pusaran yang mencekik semua kehidupan di dalamnya. Setelah waktu yang lama,
Lautan api Xiaoyan akhirnya berangsur-angsur menghilang. Baru kemudian kedua sosok di udara muncul lagi di permukaan. Tubuh pria yang memegang pedang ganda hangus terbakar. Tetapi hal yang mengejutkan adalah sosok itu masih berdiri tegak. Matanya sama seperti sebelumnya, dan dia menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Tampaknya selama dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dia tidak akan pernah menyerah dalam pertempuran ini. Di sisi lain, pakaian Xiaoyan juga robek, dan tubuhnya memiliki luka tusukan yang terlihat jauh di dalam tulangnya. Tetapi untungnya dia mempunyai kekuatan fisik yang kuat, sehingga luka-luka itu bisa pulih dengan cepat. Akan tetapi, kecepatan pemulihan dewa masih jauh dari setara dengan keabadian kaisar. Jika keabadian kaisar mengalami kerusakan seperti itu, hanya perlu hitungan detik untuk pulih sepenuhnya. Jadi meskipun Dewa Dao juga bisa pulih, tetapi karena keterlambatannya ini bisa menjadi masalah besar dalam pertempuran. Dari titik ini dapat dilihat bahwa kesenjangan antara Dewa Dao dan keabadian kaisar benar-benar tidak bisa diperbaiki. Kemampuan pemulihan yang menakutkan akan disertai dengan pertempuran yang lebih cepat. Hanya kemampuan pemulihan yang cepat yang dapat mendukung pertempuran skala besar. Pada saat ini, sosok yang memegang pedang ganda di kejauhan tiba-tiba membuka mulutnya, dan aura abu-abu muncul di sekelilingnya. Aura ini mengalir ke tubuhnya di sepanjang hidung dan mulutnya. Dan dalam sekejap mata luka mengerikan di tubuhnya langsung pulih. Adegan ini membuat Xiaoyan tercengang. Ini adalah kecepatan yang bisa dimiliki oleh keabadian kaisar. Itu artinya sosok ini merupakan keabadian kaisar selama hidupnya. Tentu saja untuk Xiaoyan sendiri, dia masih tidak menggunakan semua kekuatannya. Tetapi penampilan pria itu secara tidak langsung telah mengingatkan Xiaoyan. Dengan kata lain, di antara ribuan puncak ini sangat mungkin ada keberadaan yang bahkan Xiaoyan tidak bisa menanganinya. Mungkin karena inilah, Zhu Ying berbicara tentang seberapa berbahayanya tempat ini. Memikirkan hal ini, Xiaoyan tersenyum pahit. Jika ada orang lain yang lebih kuat dari orang ini, maka kemajuan Xiaoyan akan membentang tanpa batas. Dan dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di sini. Tentu saja selain itu ada juga masalah terpenting lainnya. Dan masalah ini ingin ditemukan Xiaoyan setelah dia masuk ke sini. Dia menembus lapisan awan dari atas untuk datang ke sini. Tetapi ketika dia melihat ke atas dan melihat lagi, dia mendapati bahwa lapisan awan yang semula ada telah menghilang. Dan bagian atasnya bukanlah lautan. Sebaliknya itu merupakan bagian dari kehampaan. Seolah-olah awan adalah pintu masuk ke tempat ini. Artinya jika Xiaoyan ingin meninggalkan tempat ini, dia masih perlu menjelajahi seluruh tempat ini sendiri. Namun Xiaoyan tidak terburu-buru tentang itu. Ini karena masih ada Goyan yang masih tertidur di lengan jubahnya. Dan akan selalu ada cara untuk mengancamnya. Tentu saja ini Goyan tidak tahu bahwa Xiaoyan berniat memanfaatkannya lagi. Lupakan saja, aku tidak bisa terus membuang waktuku di sini. Aku harus bertarung dengan cepat, gumam Xiaoyan. Begitu kata-kata itu jatuh, nyala api ungu naik dari tubuh Xiaoyan. Awalnya hanya ada 60 juta sumber doci di meridian Xiaoyan. Tapi sekarang sumber doci di tubuhnya tiba-tiba meningkat secara signifikan. Setelah waktu yang singkat, fondasi doci Xiaoyan melampaui 100 juta. Dan fluktuasi doci yang berasal dari tubuhnya saat ini sudah mencapai Dewa Bintang 8. 7 tapak dewa, teriak Xiaoyan. Tidak ada keraguan tentang kekuatan 7 tapak dewa pembunuh. Tetapi konsumsi docinya juga sangat besar. Sehingga Xiaoyan harus menggunakan kekuatan api iblis untuk meningkatkan fondasi docinya. Jika tidak, dengan 60 juta energi yang dia miliki, dia tidak akan bisa menampilkan langkah ke-7 tapak dewa. Pada saat ini, setelah suara keras Xiaoyan jatuh, langkah kakinya menginjak ke bawah terus-menerus. Detik beruk 5 hantu yang sangat besar terkondensasi di udara. Dan kemudian tanpa penundaan, mereka berguling ke arah sosok yang memegang pedang ganda. Pertempuran ini telah memakan banyak energi Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa setelah pertempuran ini, mungkin akan ada pertempuran skala besar yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kemungkinan bahwa dia akan menghabiskan banyak waktu di sini, tidak ada penyesalan tentang itu. Seperti yang dikatakan Zhu Ying, bahwa tempat ini sangat cocok untuk meningkatkan kekuatan. Oleh karena semua penonton harus berkorban atas kebosanannya sendiri demi peningkatan kekuatan Xiaoyan, pada saat ini hanya suara tumpul yang terdengar dari udara. Terlihat bahwa sudah ada 5 hantu yang dipadatkan oleh Xiaoyan. Dengan kata lain, Xiaoyan mengeluarkan tapak dewa pembunuh langkah kelima berturut-turut. Setiap sapuan hantu itu membawa angin yang sangat kencang. Dan wajah orang yang memegang pedang ganda itu tenggelam.
Tubuhnya diselimuti oleh paksaan yang sangat kuat dari atas kepalanya. Sosoknya dengan berat mengangkat kepalanya, dan 5 langkah dewa turun dalam sekejap mata. Dengan munculnya langkah kelima ini, sosok itu segera menebaskan kedua pedangnya dengan gila-gilaan. Dan kilatan cahaya tebasan itu naik ke langit dengan ganas, seperti badai merah yang membombardir 5 dewa pembunuh milik Xiaoyan. Dan saat sosok itu bergerak sambil menunjuk kekuatan tempurnya yang sangat ganas, dalam sekejap 2 hantu yang dipadatkan Xiaoyan dapat dihancurkan. Melihat adegan ini, Xiaoyan sekali lagi melangkah maju dengan telapak kakinya, dan kemudian dia segera membentuk langkah ke-6. Dengan kondensasi langkah ke-6, kekuatan destruktif yang terkandung langsung meningkat, dan kemudian berguling lagi ke arah sosok yang memegang pedang ganda. Kini Xiaoyan tahu lebih banyak lagi bahwa orang ini sebenarnya sangat kuat, sehingga sulit untuk membunuhnya bahkan dengan langkah ke-6 dari teknik tapak dewa. Oleh karena itu, tubuh Xiaoyan segera diselimuti oleh inti guntur void, dan begitu dia menggertakkan giginya, dia melangkah maju lagi. Teknik tapak dewa, langkah ke-7, teriak Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melakukan langkah ini, itu juga menghasilkan beban yang sangat berat bagi tubuhnya. Tetapi untungnya guntur void memberi dukungan kekuatan fisik yang sangat kuat. Jadi dampak langkah ke-7 hanya menyebabkan Xiaoyan memuntahkan seteguk darah segar. Ini adalah kedua kalinya Xiaoyan menampilkan langkah ke-7 dengan tubuh utamanya. Dengan pelajaran sebelumnya, kali ini tampilannya tidak aneh, dan itu adalah tampilan yang sangat mulus. Munculnya langkah ke-7 adalah saat langkah-langkah sebelumnya ditutupi, dan hantu yang terbentuk jauh lebih padat. Selain itu, paksaan yang kuat menyelimuti sosok yang memegang pedang ganda. Di bawah telapak kaki yang besar, tampaknya bahkan tanah dapat dihancurkan. Dan suara mendesis yang menusuk telinga juga meletus. Di bawah tekanan yang kuat ini, sosok pria dengan pedang ganda juga melambat seketika. Dia melambaikan tangannya untuk menahan serangan langkah ke-7 dari Xiaoyan. Kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu langkah dewa ke-7. Akan tetapi ribuan cahaya pedang itu langsung menyebar ketika menyentuh langkah ke-7. Meskipun menggunakan cara yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya mereka tidak dapat menghentikan langkah ke-7 Xiaoyan. Hantu besar itu terus bergerak tanpa ada yang bisa menghentikannya. Sosok yang memegang pedang ganda hanya bisa menyaksikan hantu besar menghantam ke arahnya. Pertama adalah ledakan keras, dan saat berikutnya guncangan hebat menyebabkan seluruh tanah tampak seperti gempa bumi. Guncangan ini terus berlanjut untuk waktu yang lama. Setelah asap yang bergejolak akhirnya menghilang, sosok pria dengan pedang ganda tidak muncul lagi. Ketika Xiaoyan perlahan mendekat untuk memeriksa situasinya, dia menemukan bahwa sosok itu telah menghilang, dan hanya tersisa pedang ganda yang bernoda darah. Xiaoyan mengangkat jarinya, dan kedua pedang itu terbang ke arahnya. Setelah itu, Xiaoyan menangkap tangannya dan membungkuk sedikit. Bagaimanapun juga, dari perspektif waktu dan senioritas, sosok itu bisa dianggap sebagai seniornya. Jadi Xiaoyan membuat penghormatan kecil untuknya. Xiaoyan menghela nafas panjang. Pertempuran ini cukup mahal baginya. Pada akhirnya, dia harus menggunakan kekuatan api iblis dan 7 langkah dewa pembunuh untuk memenangkan pertempuran. Pedang adalah senjata yang bagus. Aku juga telah mempelajari teknik pedang sebelumnya. Tetapi tampaknya aku lebih mahir dalam menggunakan penguasa bodohku, gumam Xiaoyan sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, penguasa Xuan di belakang punggungnya mulai gemetar, seolah dia mengungkapkan ketidakpuasan atas perkataan Xiaoyan. Jika penguasa Xuan bisa berbicara, dia mungkin juga akan menyapa Xiaoyan dengan ramah. Pada saat ini, Xiaoyan berbalik dan melihat ke gunung berikutnya. Dia tidak berniat untuk beristirahat. Meskipun pertempuran barusan masih sengit, itu tidak terlalu tragis baginya. Pertarungan semacam ini sangat membantu Xiaoyan. Dia harus menerobos batasannya untuk mencapai peningkatannya yang lebih cepat. Kemudian telapak kaki Xiaoyan mendarat di puncak gunung ke-8. Setelah mengambil nektar para dewa, puncak gunung itu langsung hancur. Kali ini adalah binatang buas yang muncul dari gunung itu, dan kekuatannya tidak lemah. Tetapi dibandingkan dengan si pedang ganda sebelumnya, binatang ini bisa dianggap lemah. Tidak butuh banyak waktu bagi Xiaoyan untuk membunuhnya dengan lancar. Kemudian Xiaoyan pergi ke gunung ke-9 dan ke-10. Singkatnya, tidak ada keberadaan yang tidak bisa ditangani oleh Xiaoyan. Tampaknya, bahkan pria kuat seperti pria dengan 2 pedang barusan hanyalah sebuah kebetulan. Tapi Xiaoyan mengerti bahwa bukan karena makhluk-makhluk ini tidak kuat. Mereka tidak dikalahkan oleh tangan Xiaoyan, tetapi kekuatan mereka sudah menghilang oleh waktu, dan waktu telah menentukan nasib mereka. Setelah menerima nektar yang ke-10,
Xiaoyan melihat ke puncak gunung lainnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk duduk. Sayang sekali tidak ada senior kuno yang menerima cincin penyimpanan. Mungkinkah tidak ada yang namanya cincin penyimpanan di dunia ini? Gumam Xiaoyan sambil menghela nafas. Jika dia bisa mendapatkan beberapa item dari senior kuno yang ada di tempat ini, hal itu akan menjadi keuntungan tambahan bagi Xiaoyan. Sejauh ini hanya sepasang pedang ganda yang bisa didapatkan oleh Xiaoyan. Namun di tengah kekecewaannya, Xiaoyan merasa sangat bahagia ketika melihat 10 nektar di tangannya. Dan sekarang Xiaoyan duduk bersila untuk menyerap 10 nektar yang dia panen. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.